Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat tambahkan bagian. Tambahkan bagian ini berarti kita ingin memilahkan isi dari Google Form ini. Saya ambil contoh, kita langsung saja. Saya hapus dulu semuanya ini supaya lebih jelas ya Bapak Ibu. Oke, saya hapus semuanya supaya lebih jelas untuk Bapak Ibu pelajari bagaimana cara tambahkan bagian. Untuk tambahkan bagian ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ini sangat penting. Biasanya Bapak Ibu ketika membuat sebuah Google Form, misalnya masing-masing kelas, ada kelas 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, Bapak Ibu harus mengcopy filenya satu persatu. Untuk tambahkan bagian ini ada cara paling termudah Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa menggunakan hanya satu Google Form sehingga bisa diakses oleh semua kelas 10. Oke, bagaimana caranya Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu simak baik-baik caranya ini, karena ini penting sekali untuk Bapak Ibu. Oke, kita langsung kita tambahkan dulu. Misalnya saya tambahkan nama, saya tambahkan tanggal ya, saya tambahkan tanggal. Oke, misalnya seperti ini, tanggal. Oke, wajib diisi. Setelah itu saya tambahkan lagi kelas. Untuk kelasnya ini saya ingin memilih drop down ya Bapak Ibu, saya ingin memilih drop down. Berikut saya pilih kelas 10, misalnya kelas 10.1, kelas 10.2, 10.2, dan kelas 10.3. 10.3. Oke, selanjutnya saya beri keterangan untuk wajib diisi. Oke, selanjutnya saya ingin menambah bagian. Dari kelas ini Bapak Ibu harus pisahkan antara kelas 10 harus memiliki bagian tersendiri ya Bapak Ibu. Kelas 10 harus memiliki bagian tersendiri. Saya ingin membuat bagian dari kelas 10. Misalnya di sini ketik kelas 10. Kelas 10. Kelas 10.1 misalnya, bagian tersendiri dari kelas 10.1. Terus saya tambahkan nama. Oke, nama siswa saya pilih misalnya saya pilih drop down. Nama siswa kelas 10.1 A, misalnya nama siswanya adalah A, B, C. Oke, yang berikut nama siswa kelas, kita buat lagi bagian untuk kelas 10.2. Kita buat lagi bagian untuk kelas 10.2. Di sini saya ganti dengan kelas 10.2. Oke, saya tambahkan isinya dengan nama. Tadi pada kelas 10.1 itu kelas 10.1 tadi A, B, C. Sekarang kita lanjut D, E, F. D, E, yaitu F. Oke, selanjutnya kita tambah lagi bagian untuk kelas 10.3. Oke, kita tambahkan bagian lagi untuk kelas 10.3. Kelas 10.3. Oke, setelah itu kita tambahkan isi dari bagian ini. Nama, kita pilih drop down. G, nama G, H, I. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita tambah bagian untuk soalnya. Oke, kita tambahkan bagian untuk
soal. Oke, di sini keterangannya pilihan ganda. Misalnya saya Bapak Ibu, di sini saya masukkan pilihan ganda keterangan dari soalnya. Saya tambahkan isinya. Oke. 1 tambah 1. Ini contoh ya Bapak Ibu. Penjumlahan dari 1 ditambah 1. Ini contoh ya Bapak Ibu. 1 tambah 1 adalah oke, seperti ini. Jawabannya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini perbedaannya seperti saya bilang sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan bagian dari Google Form atau menu bagian, maka ada bagian tersendiri. Bagian dari kuis ini, kita lihat bagian yang pertama itu isi dari judul dari Google Form, itu ada tanggal, kelas. Bagian kedua tuh kelas 11 dengan isi nama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, misalnya seandainya kalau saya pilih kelas 10, saya isi tanggalnya dulu, tanggal 1, terus saya pilih kelas 10 dan berikutnya. Oke, nama kelas 10. Oke, kita lihat nama kelas 10. Misalnya pilih A. Berikutnya kok dari nama kita pilih kelas 10 terus pilih nama berikutnya kok tampil lagi kelas 10-2. Ini Bapak Ibu cara mengaturnya, supaya Bapak Ibu ketahui cara mengaturnya, supaya ketika memilih kelas, setelah itu memilih nama, langsung diarahkan pada soal, sehingga siswa pada kelas itu langsung mengerjakan soalnya, tidak mengarah pada kelas lain. Oke, kita perhatikan dengan baik ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham cara membuatnya. Di sini di kelas ini kita arahkan pada buka bagian berdasarkan jawaban. Oke, tinggal Bapak Ibu klik. Setelah itu pilih lanjut ke bagian, misalnya Bapak Ibu ingin lanjut ke bagian 1, tidak, karena ini kelas 10 maka kita lanjut ke bagian kelas 10-1. Terus karena ini kelas 10-2 kita lanjut ke kelas 10-2, lanjut seterusnya ke kelas 10-3. Oke, berarti ketika kita memilih kelas 10-1 maka berikutnya akan terbuka pada kelas 10-1. Nah, isi namanya. Yang berikut pada bagian 2 atau kelas 10-1 ini, pada bagian bawah kita langsung arahkan ke bagian soal, supaya ketika siswa memilih kelas dan nama, ketika mengklik berikutnya maka langsung mengarah pada soal. Oke, sama halnya dengan bagian kelas 10-2 ke 10-3, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini minta maaf. Oh ya, benar. Untuk kelas 10-1, 10-2, 10-3, lanjut buka bagian soal. Berikut kita lihat lanjut lagi ke bagian soal. Setelah itu untuk soal tidak perlu kita lanjutkan karena memang soalnya adalah bagian yang terakhir. Kita lihat hasilnya seperti apa ya Bapak Ibu. Misalnya saya memilih kelas 10-2 misalnya. Berikut akan tampil kelas 10-2. Saya pilih namanya kelas 10-2. Berikut langsung diarahkan kepada soal. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mempermudah Bapak Ibu dalam membuat kuis seandainya kelasnya banyak. Tidak perlu Bapak Ibu harus mengcopy satu persatu dan merubah keterangannya, kelas berapa, masukkan nama, kan capek. Jadi dengan cara ini Bapak Ibu bisa mempersingkat waktu. Tinggal dibuat pengaturan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya